Intro dulu. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, oh senang sekali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Wow, ngapain tuh ada polisi banyak guys? Wow, mungkin apa ya? Razia masker ya. Oke, kita ke servisan guys. Jadi saya dapat servisan ini Oppo A71 ya. Nah, ini kasusnya adalah saat tombol power ditekan itu tidak berfungsi ya. Jadi HP ini tidak mau dinyalakan. Tapi saat dicas dia ada respon ya. Untuk kasus yang seperti ini biasanya terjadi di tombol on off ya. Bisa di fleksibelnya, bisa juga di jalur mesinnya. Nah, ini Oppo A71 ya. Wah, ini ibu saya ini nulis kok Oppo A31. Jadi kalau di tempat saya ini servisan yang terima ibu ya. Saya kalau pas ngepasi di counter ya saya sendiri, tapi kalau pas saya nggak ada ibu yang terima. Mungkin dia salah denger ya, ini A71 ditulisnya A31. Oke, ini kita akan lakukan pengecekan ya, sebetulnya kerusakan ada di mana. Saya akan ambilkan dulu SIM tray-nya. Karena untuk faktor on off atau jalur power itu bisa di fleksibel yang memang rusak ataupun bisa di jalur mesin yang rusak ya. Nah, itu yang harus kita pastikan dulu. Nah, ini sudah saya buka untuk back door-nya atau back cover-nya. Nah, ini saya coba dulu ya untuk di tombolnya. Setelah dibuka untuk lebih memastikan ya, saya tekan-tekan. Sebetulnya untuk pantulan atau apa ya istilahnya, untuk daya pantulnya itu masih bagus ya, cetik-cetik gitu masih bagus, tapi dia tidak berfungsi. Saya akan copot dan saya akan shotgun ya. Di saat saya shotgun juga tidak berfungsi, berarti memang jalur bermasalah ya. Oke, ini HP masih segelan guys. Kita akan buka ya. Buka semua baut-bautnya. Nah, ini kronologinya itu bilang pemilik juga tidak tahu pasti ya, yang jelas sudah beberapa hari ini tidak bisa digunakan tombol powernya. Oke, lalu kita buka semua konektor baterai, LCD, kamera ya, jadi dibuka semua ya. Ini sudah terbuka dan kita pastikan untuk di jalur power ya, dengan cara pengecekan. Caranya adalah sambungkan dulu baterai, konektor LCD, lalu kita shotgun di tombol powernya tanpa fleksibel nyentuh ya, supaya kita tahu sebetulnya rusaknya di fleksibel atau di mesin. Saya coba sentuh dulu untuk shotgun. Jadi ada dua pin ya, kita shotgun. Karena nah ini bisa diperhatiin, berarti
kerusakan terjadi di fleksibel ya, bukan di mesin. Setelah saya shortkan pinnya itu berfungsi. Oke, berarti fleksibel ini yang bermasalah. Kita copot saja fleksibelnya. Ya, jadi penyebab seperti apa ya? Penyebab terjadinya fleksibel rusak itu kan tidak bisa dipastikan ya, karena fleksibel itu kan sebuah seperti kertas tapi jalur ya. Padahal HP ini kan belum pernah dibongkar, jadi ya bisa saja short di jalur fleksibelnya juga bisa terjadi ya. Ya, ini saya sudah menjelajah di toko spare part ya guys. Jadi akhirnya saya dapatkan ini fleksibel Oppo A71. Nah, ini bekasnya saya masukkan ya. Jadi untuk yang kasus seperti ini ya, saya memang tidak nyetok untuk spare partnya ya. Di mana saya dapat servisannya ya, saya langsung carikan. Nah, ini kita tinggal rakit kembali untuk fleksibel on off-nya. Nah, ini sisa solasi atau apa bekas lemnya kita bersihkan ya. Ya, ini saya akan tambahkan lem ya. Saya akan tambahkan lem seperti ini, lalu di samping juga saya tambahkan. Lalu kita tinggal pasangkan ya. Tunggu dia agak kering. Jadi untuk kasus yang seperti ini siapapun bisa melakukan ya. Yang perlu disadari untuk sobat Tekso semuanya yang berkeinginan untuk buka servis, tidak usah takut, tidak usah ragu ya. Yang penting kita punya keyakinan dan sedikit berlatih, insya Allah ya bisa ya. Untuk kasus yang berat kan bisa dipelajari sambil jalan. Ya, ini lalu pasangkan. Ya, tunggu sampai dia itu memang kering ya. Ya, saya pasangkan mesinnya. Jadi gampang banget untuk pemasangan fleksibel seperti ini. Bahkan kalaupun kasusnya urgent ya, misalnya terima kondisi malam kasus seperti ini dan pemilik tidak mau ninggal, artinya HP itu tidak mau nginep, lalu ditunggu ya, kita bisa ya untuk modifikasi tombol power di bekasnya tadi. Sebetulnya masih bisa untuk kita modifikasi. Jadi ya itu sesuai dengan permintaan user ya. Kebetulan pemilik HP ini masih ada waktu untuk bersabar ya, saya mencari spare part dan alhamdulillah sudah dapat ya. Ya, setelah dipasang ya tinggal dirakit kembali HP-nya ya. Jadi simpel dan mudah. Dan siapapun pasti bisa ya melakukannya. Kalau kayak ganti LCD, ganti ya minimal ganti konektor cas, itu berlatih terus ya, untuk pemula pasti bisa ya nantinya. Oke, ini saya pasangkan SIM tray-nya, lalu saya nyalakan. Oke, sudah berfungsi ya tombol powernya. Jadi untuk kasus-kasus fleksibel seperti ini ya kita nggak perlu nyetok spare partnya ya, karena memang
Untuk apa? Untuk jenis dari HP Android kan banyak sekali. Ya, ini sudah ketampilan seperti ini, dan saya akan coba dulu untuk tadi apa nih, sandinya 98 ya. Ya, ini sudah terbuka dan kita coba. Ya, sudah berfungsi ya tombol powernya. Nah, ini udah gampang banget, caranya juga gampang, tinggal copot semua lalu pasangkan. Yang penting spare partnya ada ya, dan alhamdulillah jadi nota ya. Terima kasih, tetap semangat ya, dan bye bye, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.